Hai semua, selamat datang di Rosnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Sama akun gagal sarjana, gagal waras kau. Aduh bang. Kalau gagal waras nanti susah Pak Ustadz. Makanya, aduh. Kira-kira ada pertanyaan ampuh nggak yang Anda bawa malam ini? Ini yang saya mau tanyakan Pak Ustadz. Apa? Di dalam Injil itu ada, ya intinya begini, mana tua Injil daripada Quran? Duluan Injil lah, duluan Injil. Duluan Injil bukan Injil itu bukan kitab kau. Lalu kita kami apa? Lah, kitab kau Bible bang, Bible. Iya, di dalam Ah. Bible itu kan ada Injil. Seperti Bible itu. kitab. Bible lah kitab kau, bukan Injil. Iya, ini kitab, ini Alkitab, tapi di dalam Alkitab ini ada Injil. Seperti itu Pak Ustadz. Apa yang mau Anda tanya? Terus. Ada tidak kemungkinan Al-Quran suatu terjadi penjiplakan? Soalnya banyak di dalam Injil yang sama juga seperti yang ada di Al-Quran. Contohnya surat Al-Baqarah nomor 286 yang berbunyi itu di sini, Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Di dalam Injil di 1 Korintus 10 nomor 13 Injil tulis sama seperti itu, Tuhan tidak membebani seorang dengan kemampuannya. Kita buka dulu 1 Korintus Pak Ustadz. Mana ini Bible saya ini? Aduh, mata saya ini pun On cam, kenapa on cam? Dia udah on cam. udah ini 10 nomor 13. Di sini Syukran jazakillah. pencobaan-pencobaan yang kamu alami yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia karena itu tidak mencobai manusia kekuatanmu pada waktu kamu dicobai, memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada kesamaan bahasa di situ kan? Nggak sama. Tujuannya Allah. Gini aja, Bang. Tuh gampang cara jawabnya. Ada nggak Nabi Muhammad belajar ke Israel sejarahnya? Ada. Kan nggak ada. Ya kalau di ini kan wahyu yang katanya dari Allah kan. Ya iya. Tapi yang saya ini ragukan ini katanya Injil itu lebih tua dengan 1 Korintus bab 10 ayat 13. Ini sama-sama tentang membebani lah ini kan. Dan juga banyak Bentar, saya buka dulu. Saya buka dulu. Saya buka dulu 1 Korintus nomor bab 10 nomor 13. Oke. Ini kan kita sama-sama belajar Pak Ustadz, jangan pelit-pelit Ya. ilmu. Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Beda dengan Quran, udah jauh. Tapi ada kesamaan jauh. maksud Pak Ustadz. Ada kesamaan Al-Baqarah maksud ya. di situ. Dan masih banyak lagi yang kesamaan maksudnya itu masih banyak yang sama itu. Nih ya, Rasul Muhammad beriman padanya, pada apa Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin, masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan. Ini 285 ya. Bentar. 286 ya tadi. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya.
Baginya adalah sesuatu pahala dan kebajikan yang diusahakannya. Terhadap ada pula sesuatu siksa atas kejahatan yang dia lakukan, yang diperbuatnya. Kan gitu? Iya. Ah. Lalu karena kata Anda karena sama dengan Korintus tadi, Al-Qur'an ciplak. Kalau Anda bilang Al-Qur'an ciplak, saya minta bukti dulu. Nabi Muhammad pernah belajar ke Israel, mana? Tunjukkan. Oh, tidak bisa saya tunjukkan itu. Nah, artinya bukan menciplak, Bang. Kebetulan aja itu berarti sama. Ah, Iya, tapi masih banyak loh ayat-ayat yang lain di Al-Quran. Apalagi? Sama dengan di Bible. apalagi? Seperti Contoh? itu. Banyak, ini tidak saya catat, soalnya saya pakai catat ini Pak Ustadz. Ya, nggak apa-apa. Jabarkan apa? Coba. Dan juga yang saya mau tanyakan juga Pak Ustadz, satu lagi nih. Yang tadi dibahas, Pak Pendeta tadi bilang, Pak Pendeta kah, Pak Penginjil itu, hamba Tuhan kah? Itu bilang tentang nubuat Tuhan tentang anak manusia. Nah, itu di mana Nah, tuh? sedangkan Di dalam- perjanjian lama. Di mana nubuatannya dalam perjanjian lama menebus dosa itu memakai darah manusia. Oke, saya ada catatan ini Pak Ustadz. Kayaknya ada ini di kitab Daniel kalau tidak salah. Oke. Daniel bab 7 nomor 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Di situ Apa itu? kenapa kenubuatan tadi? Di mana pertanyaannya gini, Bang. Perhatikan, di mana ya nubuatannya menebus dosa pakai darah manusia? Coba pinjam buku Pak. Ya, saya cari dulu. Ya, silakan. Ini kata Pak Pendeta tadi. Nubuat penebusan dosa pakai darah manusia. Penebusan dosa manusia telah dinubuatkan dalam perjanjian lama Pak Ustadz sebenarnya. Perjanjian lama kan nubuatan itu perjanjian lama Iya. pasti. Tapi di dalam Yesaya bab 53 nomor 5 kan menyatakan tapi dia tertikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini menubuatkan penggantian dosa dan penderitaan oleh Sang Penebus. Oh, berarti itu untuk Yesus. Ya, Yakin? yakin. Baca ayat Ini mengarah 10-nya. itu, ini mengarah ke Yesus ya. Ini mengarah Coba, ke Yesus dan, ya. dan itu kami yakin itu. Ya, baik, itu untuk Yesus. Coba sekarang baca ayat 10-nya. Baca Yesaya 10. tadi ya. Hmm. Yesaya bab 5 nomor 10. Yesaya 53 nomor 10. Tiga nomor 10. Katakanlah, ini kan berbahagialah orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Ini kan Yesaya bab 3 53. nomor 10. Yesaya Oh, 53 nomor 10 yang untuk Yesus Anda bawa tadi. Oke. Saya kira bab 3 tadi. Ini belajar dengan Pak Ustadz ini kalah-kalah dengan belajar dosen pendeta, bah. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan.
apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sekarang Iya, saya Ustaz. tanya, kalau nubuatan itu untuk Yesus, mana keturunannya? Anak-anak Yesus mana? Kau kan Nanti pakai dulu, saya pahami dulu Pak Ustaz. kau pakai Yesaya 53 kan katanya nubuatannya. Jadi kalau korban penebus salah itu dia akan melihat keturunannya, umurnya akan panjang. Kalau Anda maksud itu adalah nubuatan Yesus, mana anak-anak Yesus? Mana? Mana? Istrinya ada berapa? Pasti banyak pertanyaan saya nanti. Poligami atau tidak tuh Yesus? Kan gitu. Ada berapa anaknya? Ini tentang hamba Tuhan yang menderita, bukan tentang Mesias, Pak Ustadz. Bukan Iya, tentang, hamba Tuhan bukan yang tentang menderita. penebus. Lah, kau bawa Yesaya 53 kan? Iya. Nubuatan tapi Yesus? Ini konteksnya tidak masuk lah di sini. Coba baca betul-betul. Yesaya 53. Ini nubuat Nabi ini kan tidak harus 100% itu harus benar, Pak Ustadz. Bisa jadi kan? Karena ini hanya ini yang dinubuatkan Nabi Yesaya seperti itu. Bang, Anda bawa Yesaya 53 itu nubuatan Yesus kan kata Anda? Iya, mengarah ke situ. Ya. Nah, sekarang ayat 10-nya Di itu nomor 10 ini, di nomor 10-nya ini kita tidak bisa menjamin bahwa Jadi dia bisa akan menjamin beranak apa? pinak. berarti gagal dong, bukan Yesus yang dimaksud berarti. Karena Yesus nggak punya anak, gagal lah. Nubuatannya salah itu, bukan untuk Yesus ya. Yesaya 53 berarti. Iya, tapi kan dari berbagai Kemana nih orangnya? apa keluar nih? Ya udah. Ya. Tapi kan dari banyaknya nubuat Nabi selalu beberapa itu mengarahkan ke Yesus kan? Enggak cocok kalau untuk Yesus itu Yesaya 53. Karena Yesus tidak punya anak-anak. Enggak dan anak-anaknya enggak panjang umurnya. Di mana dinyatakan anak-anaknya nggak panjang umurnya? Lah, kalaunya dia punya anak-anak, dia akan panjang umurnya. Karena Yesus kan datang sebagai Bapa, sebagai Juru Selamat. Lah kita inilah anak-anaknya seperti itu. Ngaco. Kan bisa jadi seperti itu. Ngaco, yang dimaksud anak-anak di situ itu kalau bahasa aslinya sperma, benih, zerah bahasanya. Ini bisa saja tentang perumpamaan Pak Ustadz. Ini bisa merujuk kepada ini perumpamaan. Perumpamaan anak-anak itu mungkin hanya pengikut Kristus seperti Kristen begitu. Kalau kau bilang ayat 10 perumpamaan, ayat 5 bukan perumpamaan gitu. Mau kau kayak gitu? Ayat 10 ini diartikan. Di ayat 10 ini kan diartikan, tapi Tuhan padahal mereka satu perikop loh itu, satu perikop. Iya, tapi dari mana juga kita menafsirkannya seperti main tembak-tembak seperti itu, Pak Ustadz. Dari mana ilmu kau ya menentukan ini adalah perumpamaan, ini bukan? Dari mana? Dari hati lah. Soalnya kan kita dari hati. Suka kau kalau kayak gitu Bang, beragama dari hati kau sendiri. Mentok udah Bang ya. Dari hati rupanya, ilmu ngarang berarti itu Bang.
Pantas kau gagal sarjana, ilmunya ngarang. Aduh. Ada aja. Gak cocok buat Yesus itu. Ya. Tapi kan merujuk ke situ Pak Ustadz. Tentang penyiksaan Yesus di Perjanjian Baru kan merujuk kembali lagi ke sini kan. Kembali lagi ke kenubuatan Nabi. Karena kan nubuat Nabi ini kan terjadi setelah beberapa ratus tahun. Kan seperti itu. Bukannya 2-3 tahun depan langsung muncul. Dan Nabi Yesaya ini pun juga sudah tidak ada lah ketika di zaman Yesus. Kan seperti itu. Gak usah memaksakan bang, kalau nggak ada gitu, nggak ada hubungannya kitab Yahudi itu dengan Kristen, nggak ada. Apa juga Kristen memakai kitab Yahudi? Makanya sering saya sebut kitab Spanyol. Tahu nggak kitab Spanyol? Ya. Separuh nyolong. Bukan Al-Quran yang nyolong. Nah, separuh nyolong sama Yahudi kitab kau tuh bang. Iya, bukannya Al-Quran yang nyolong. Kalau Al-Quran nyolong, tuduhan kalian Al-Quran nyolong, kan silahkan buktikan sama saya Nabi Muhammad pernah belajar di Israel. Udah itu aja. Gampang kan gitu. Buktikan Nabi Muhammad, Nabi saya pernah sekolah ke Israel atau berguru ke Israel gitu. Ya, buktikan. Oke, lanjut bang. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan ya. Tentang ini kayak gimana urusannya? Anakku adalah Tuhanku. Anakku adalah Tuhanku. Anakku adalah Tuhanku. Maksud Pak Ustadz ini. Kembali ke pertanyaan yang dulu ini. Siapa Tuhannya Maria? Kan seperti itu. Maria memperanakan Yesus, tapi Maria bertuhan ke siapa? Kan seperti itu. Yesus saja bang berdoa kepada Bapaknya di surga, apalagi Maria ibu Yesus. Oh jadi anak Maria bukan Tuhan? Tuhan. Dalam konteksnya kami menyebut Yesus itu Tuhan karena kami pengikutnya. Jadi anak Maria Tuhan. Tuhan kami, bukan Tuhan Anda. Tuhan anak Maria, berarti Maria menyembah anaknya. Maria dan anaknya berdoa kepada Allah Bapa di surga kan? Jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan. Bukan seperti itu. Nah, kayak gimana udah? Bang, bentar. Kata Anda Maria dengan anaknya berdoa kepada Tuhan yang di surga. Anaknya tadi Tuhan tuh ya. Tuhan berdoa kepada Tuhan gitu. Konteks Tuhan, arti kata Tuhan kalau untuk Yesus itu bukan untuk disembah tapi untuk dipuji. Seperti itu Pak Ustadz. Jadi ada berapa Tuhannya? Ada berapa Tuhan? Tuhan Allah Bapa di surga, satu, Esa. Berarti Yesus bukan? Yesus mendapat gelar Tuhan dari kami sebagai pengikutnya. Oh, kalian yang beri gelar Tuhan, ngawur. Ada kalian Kristen yang beri gelar Yesus Tuhan rupanya. Buka artinya gini bang, ya artinya gini, bukan pernyataannya Yesus sendiri yang Tuhan, bukan, tapi kalian aja yang menuhankan Yesus gitu. Kalau ada di Alkitab Yesus menyatakan dirinya harus minta disembah, ya itu karena kuasa Roh Kudus yang menguasainya. Mungkin perintah dari Tuhan langsung melalui perantaraan Yesus seperti itu. Kalau ada, nggak bakal sama Allah Bapa di surga kan? Nggak bakal ditemukan bang. Kalaunya penebusan dosa memakai darah manusia itu nggak ada. Iya, mungkin ini kan dari beberapa tafsiran Pak Ustadz. Kalaunya tai sapi hapus dosa ada bang? Nggak percaya Anda?
tai sapi penghapus dosa ada. Nih. Coba kau baca. Deh. Keluaran 29:14. 14. Tetapi daging lembu jantan itu, Daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. oh keren, tai sapi loh. Tai sapi bisa hapus dosa. Ngapain pakai darah manusia? Tai sapi aja bisa pakai tai sapi. Abang ini. Jadi konteks Muslim orang Islam yang bilang kami menuhankan Yesus itu salah. Ya salah lah. Salah, oke. Bagaimana kalau kami bilang umat Muslim menuhankan Muhammad, apa itu salah? Salah juga. Salah juga. Oh. Patokan umat Muslim karena kami datang ke gereja jingkrak kata yang seperti di komen tuh tiap hari Minggu jingkrak menyeru-nyerukan nama Yesus, dibilang kami menuhankan Yesus. Sedangkan umat Muslim datang ke masjid yang katanya bersolawat berseru-seru kepada Nabi Muhammad. Jadi apa perbedaannya di situ? Solawat. Kita datang kepada Allah Bapa di surga yang disebut Allah itu melalui perantaraan nabinya kan? Bang, Kan seperti itu. solawat itu salam sejahtera atas Nabi Muhammad. Udah? Tapi berseru-seru enggak? Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul. Berseru-seru kan? Apakah saya nyembah? Berseru-seru. Agak kan? Kami juga tidak menyembah Yesus. Kami memuji dan memuliakannya. Oh, tidak menyembah Itu Yesus. seperti itu. Kalau disembah itu kan seperti ini. Seperti ini, sujud apa segala macam itu yang kita sujudkan kan? Tidak menyembah Tapi Yesus. kami tidak ada sujud. Jadi Yesus bukan untuk disembah. Tapi untuk dipuji dan dimuliakan. Dipuji dan dimuliakan. Berarti bukan Tuhan ya? Ya. Karena hanya Tuhan yang patut disembah. Ya, itu betul. Tuhan lah yang patut disembah, Tuhan yang esa kan? Tapi karena melalui Kristus kami bisa datang ke Alasan apa pula? Itu alasan apa pula? Udah sepakat kita hanya Tuhan yang patut disembah. Loh, kami memang menyembah Tuhan. Kami tidak. Kami hanya memuji dan memuliakan Yesus. Kalian salah penafsiran bahwa mengatakan bahwasannya orang Kristen menyembah Yesus. Bang, saya tanya, Tuhan patut disembah nggak? Patut. Sekarang saya mau tanya, Yesus Tuhan atau bukan? Karena kami umat Kristen, jadi penamaan Tuhan kepada Yesus itu Ya, Anda sematkan status Yesus di Kristen Tuhan. Berarti kalaunya Tuhan patut disembah gitu? dipuji dan dimuliakan. Disembah? Enggak. Loh, Kami kok sama-sama berdoa dengan Yesus kepada Allah Bapa di surga. Aduh, pusing saya ya. Kok enggak? Ya, makanya. Tadi kita sepakat hanya Tuhan yang patut disembah. Iya, Tuhan Allah Bapa di surga kan yang seperti umat Muslim katakan Allah. Ya, berarti nggak ada lagi Tuhan selain Dia kan? Ya tidak ada. Berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Tapi kami pengikutnya mengatakan Ada tapinya. Kacau ya, ada tapinya ini kacau dah. Ada tapinya kacau, Bang. Bentar. Saya ada naikin Bang Edi bentar ya. tapi cenderung dan kebenarannya maka Selamat malam Pak Ustadz. Malam Bang Edi. Open cam lah. Iya. Bang Edi, Yesus Tuhan bukan? Utusan.
Utusan, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Bukan Iya. tuh. Apa pula kau ini bang? Mau kibulin saya bang, bang gagal sarjana nih. Ya kata bang Edi, Bang Yesus Edi. bukan Tuhan. Begini Bang Edi, yang konteks dalam penamaan Yesus itu Tuhan itu kan hanya untuk umat Kristen. Kalau menurut saya itu ya, menurut paham saya. Karena kan anak-anak di sekolah minggu kan nyanyinya begini Bang Edi. Maaf sebelumnya Anda Kristen? Saya Kristen bang, betul. Ya, apa nama organisasi gerejanya Pak Bang Edi? Saya gereja karismatik. Oh, karismatik. Lihat punya bang itu, lihat jaringannya. Enggak, lancar kok bang. Kristen karismatik. Karismatik. Maksudnya. Iya. Tapi saya agak nggak yakin nih Pak Ustadz. Jangan-jangan ini kawan Pak Ustadz kali. Tes aja lah, saya sudah kenal lama dengan Bang Edi. Saya tahu sifat dia. Dia bukan Islam, jelas bukan. Gitu. Iya, saya. Cuman Yesus memang utusan dari Bapa yang di sorga. Dia anak Allah. Iya, tapi di dalam nyanyian Tuhan Yesus disebutkan Tuhannya kan? Iya, Nah, Tuhan karena yang kan mana? dalam nyanyian Tuhan yang mana? Tuhan banyak. Tuhan, Tuhan banyak iya. Tuhan banyak. Tuhan langit dan bumi, Bapa di sorga. Nah. Kalau kayu atau bulan apapun bisa dituhankan, bisa jadi Tuhan. Nah, Tuhan yang manusia mana? bisa dituhankan. Bisa jadi Tuhan. Makanya saya tanya Tuhan yang mana? Nah, Tuhan yang turun ke bumi, ya Yesus disebut apa? Utusan. Oke, Tuhan kita sepakat sebenarnya disebut Tuhan. Bapa yang di sorga yang menciptakan langit dan bumi, itulah Tuhan sebenarnya. Iya. Kalau Yesus utusan itu anak-anaknya, anak Allah. Nah. Tapi Bang ini percaya gak Yesus anak Allah? Ya percaya dari firman-Nya bisa menjadi manusia. Kan Yohanes 1 ayat 1. Ah. Pada mulanya Iya, adalah firman Allah kan itu kan? Iya firman Dia- Allah. dia rupa Allah kan, yang bukan turun- Allah yang turun ke sendiri, bumi, bukan kan? dibilang saya Allah turun ke bumi, enggak. Firman apa coba? Perkataan kan? Omongan. Firman perkataan ya. Nah, ya udah perkataannya terjadi. Berarti kalau saya lihat Bang Edi ini Pak Ustadz, dia tidak mempercayai apa yang disebut Allah Tritunggal. Iya. Oh iya. Pak Ustad, Tritunggal katanya lagi Pak Ustad. Ayo, gimana? Enggak biar dikasih tahu dulu apa itu Tritunggal. Mana yang betul? Ayo. Karena syarat menjadi seorang Kristen itu kan yang pertama harus dibaptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kan seperti itu, Bang Edi. Iya bang, saya percaya itu Yesus anak Allah udah. Memang segala kuasa dari Bapa itu yang di sorga udah diserahkan kepada Yesus. Maka Yesus berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak bisa sampai Ya, ke tempat tidak salah kan? Tidak salah kan kalau umat Kristen menuhankan Yesus? Ya enggak apa-apa kalau jadi menuhankan dia. Nyatanya kami selalu berdoa kan Allah Bapa di surga seperti itu kan? Cuman Yesus Bapak ya kami di utusan. surga, Kalau itu. menuhankan ya karena dia jalan. Ya kita berbakti kepada dia memang betul. Tapi jangan kita bilang dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Enggak, saya enggak bilang yang Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tidak. Saya nggak pernah bilang itu yang Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Tapi Yesuslah yang menyelamatkan manusia yang ada di bumi dari belenggu dosa. Seperti itu kan, sepakat saya di kan?
Berarti logika kita ini sama kurasa ini. Cuman bingungnya tadi Tritunggal ini Pak Ustadz. Gimana ini katanya tadi? Nah, begini, saya nggak bisa panjang-panjang karena saya ini Pak Ustadz pun udah tahu saya ini gagal sarjana Pak Robin. Pak Robin pula. Pak Ya udah saya kabulkan Pak Robin. Naik. Temu kau sama Pak Robin ya. Saya kabulkan Pak Robin naik. Baik Pak Robin, apa kabarnya Pak Robin? Baik, saudaraku yang saya hormati. Baik. Kenapa suaranya serak-serak? Udah Habis makan buah keladi kah? enggak, udah keliling 7 rumah. Pak Robin, enggak sadar-sadar masih gagal waras. Open cam dulu Pak Robin. Biar aku pastikan kalau Pak Robin ini sehat, on cam dulu. Masih sehat kah atau lagi sedang apakah? Nah, kayak gitu kan ganteng pakai kemeja. Ganteng itu enggak ngatur manusia. Itu pribadi. Kalau kegantengan mah. Oh ya, oke. Oke, lanjut Ustaz. Iya. Kalau Pak Robin kan kemarin udah kasih tahu kan, paham dia kayak gimana. Ya. Ngerokok terus kau Bang, pelanggaran. Oke. Nah, enggak usah ngerokok lah. Mati kenapa? Tetap nggak waras ya, tetap nggak waras. Yesus Tuhan katanya. Nggak apa-apalah. Dia mau mungkin dalam ketidakwarasannya terus Pak Ustadz Yusuf nggak apa-apalah, silakan. Yang penting kita udah sampaikan, dia nggak mau ya nggak apa-apa. Nggak ada istilah memaksa. Kalau Bang Edi Yesus Tuhan atau bukan Bang? Kalau Yesus utusan dari Bapa yang di sorga, Pak Ustadz. Dia anak Allah. Nah itu benar itu. Bukan Tuhan. Bukan dia utusan, tapi kalau menuhankan, kalau kita berbakti kepada dia itu bisa juga karena dia jalan. Berbakti ya bisa, tapi Kalau pengertiannya yang saya bingung nih kan gini, Pak Edi. Selalu ketika saya bilang mengikuti Yesus, memuji dan memuliakan, berarti disembah. Pengertian yang disembah ini, maksud saya apakah beda disembah dengan dimuliakan seperti itu? Oh, di Alkitab tertulis Bang, kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan segenap jiwa ragamu. Jadi segenap akal itu budimu. untuk Allah kan? Itu untuk Tuhan Allah di surga, kan? Bapa di surga. Itu terserah kamu pribadimu menyembah Tuhan Allahmu. Oke. Itulah. Gagal waras sudah kita ini. Jadi kan nggak dipaksa, nggak ada dibilang jangan menyembah Tuhan Allahmu, enggak. Dan juga kan di Tapi kalau kita dilarang menyembah Yesus, itu pun pribadi masing-masing lah, karena dia kan jalan dan kebenaran. Jadi dia pun berkata Yesus, kalau siapa yang melihat aku, sudah dia melihat Bapa yang di sorga. Ya, jadi dia itu betul. Dia diutus. Kalau dia pun tidak datang ke dunia ini, bakalan kita tidak tahu jalan mau menuju surga. Ya, seperti itu. Seperti itu memang. Begitu kira-kira. Kalau kita menuhankan Yesus, ya wajar aja kita menuhankan Yesus karena dia satu-satunya untuk bisa sampai ke tempat Bapa. Makanya kita menuhankan. Kalau menyembah itu sama Tuhan Allah tadi lah, karena dia bilang kan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan juga sepakatnya pun Yesus juga mengajari kita berdoa kepada Bapa di surga, betul? Bapa kami kan? Iya, betul. Nah, di situ. Jadi kalau keseharian saya bilang Tuhan Yesus,
Di sinilah makna Tuhan ini. Seperti itu loh. Pengertiannya. Artinya Tuhan bukan untuk disembah. Iya. Nah, Yesus kayak sendiri gitu. saja mengajarkan berdoa kepada Bapa di surga. Seperti itu. Bang Edi, saya mau tanya dulu sama Bang Edi. Bang Edi, Yesus punya Tuhan nggak? Iya, ada bapaknya, betul. Yesus punya Tuhan. Baik. Sekarang saya mau tanya ke gagal sarjana nih. Ente, menurut ente Yesus punya Tuhan nggak? Punya? Punya. Berarti kau kagak paham Tritunggal berarti. Jadi ceritanya kan kayak gini aja. Artinya Tuhan punya Tuhan, kan gitu. Beres sudah. Tuhan punya Tuhan dah. Yang Tritunggal ini kan Tritunggal Maha Kudus ini kan, kalau di dalam Kristen ini kan ada Allah Bapa, ada Allah Putra yang disebut anak tadi, itulah yang disebut Yesus. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang dikaruniakan ke 12 Rasul Yesus, ke 12 murid Yesus, seperti itu. Ya kan artinya kayak gini, kesimpulannya Tuhan punya Tuhan, betul? Tidak bisa juga disimpulkan Nah, seperti itu. nggak bisa juga katanya. Mana yang betulnya kalau kayak gitu? Memang gagal waras ini. Ada. Lalu yang betul kayak gimana? Nah, coba senior ini kayak Pak Robin dengan Pak Edi ini seperti apa menanggapinya itu? Iya, pengertiannya Yesus itu dia apa namanya, sebagai contoh. Maka dia turun ke dunia ini dibuatnya lah contoh kepada umat manusia. Kayak ginilah cara menyembah, kayak ginilah cara memuliakan Bapa yang di sorga. Nah, kita meniru, kita memuliakan dia, nah, karena dia hanyalah diutus oleh Bapaknya yang di sorga yang tidak kelihatan itu. Karena kita cuma melihat waktu dulu itulah melihat Yesus, tapi orang itu tidak melihat Bapa yang di sorga, cuma Yesus aja melihat dilihatnya. Iya gini Pak Edi, yang saya bingung ini kan dengan Pak Ustadz ini kok terlalu hanya Yesus Tuhan bukan, Yesus Tuhan bukan. Jadi kalau kami mengatakan seandainya bukan Tuhan, tapi dalam keseharian kami yang diajarkan ke kami, sedangkan namanya aja dah Tuhan Yesus, kan seperti itu. Tuhan Yesus. Telah lahir Kristus Tuhan katanya kan. Pengertiannya Tuhan itu bagaimana? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi atau Tuhan sebagai utusan? Tuhan sebagai utusan. Bukan pencipta. Iya Pak Ustaz. Saya paham, saya sepakat itu Tuhan sebagai utusan karena Yesus itu memang utusan. Itu Pak Ustaz. Nanti kalau baik. saya bilang itu bukan Tuhan, kenapa kalian Bukan untuk disembah ya. buatkan Yesus seperti itu? Bukan untuk disembah. Untuk dipuji dan dimuliakan. Iya, bukan untuk disembah, betul? Kata dipuji dan dimuliakan ini kan beda dengan kata disembah, Pak Ustadz. Baik. Ini sekarang saya mau tanya. Saya mau tanya satu-satu nih, Bang Edi sama, kalau Pak Robin nggak perlu saya tanya lah. Bang Edi sama gagal waras saja yang saya mau tanya. Ya. Nih, perhatikan nih. Yang kau bawa tadi, ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Yang lahir di sini Tuhan, betul? Betul. Betul. Baik. Nih saya pindah ya ke ayat 22. Nih. Lukas 2 nomor 22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ini Tuhan mana lagi? Ada berapa Tuhan? Ini mau saya dulu yang jawab apa
Pak Edi dulu yang jawab ini. Kau dulu lah, kau dulu, gagal waras dulu. Ah. Jadi gini ya, ayat yang kedua 22 tadi ya. Tuhan anak yang baru lahir ya, Tuhan bayi baru lahir itu dipaket buat di-COD-kan sama Tuhan gitu. Itu diserahkan. Iya, makanya Tuhan diserahkan kepada Tuhan gitu. Ada berapa Tuhan? Kalau dalam kata ya dua. Dua. Tuhan di sini dua. Dua Tuhan. Ya. Itu dua-duanya Ya. disembah gak? Ya kata Bapa di surga yang disembah. Ah, iya, yang dua Tuhan itu disembah gak dua-duanya? Ya Tuhan Allah Bapa di surga ini kan tetap kita sembah. Ah. Dan yang kita ikuti di dunia ini menuntun jalan, untuk menuntun jalan, kepala jalannya istilahnya untuk menuju Bapa di surga itu kan melalui Tuhan yang diserahkan, yang ada di bumi. Jadi Seperti dua itu Tuhan pengertian gitu. kita. Jadi dua Tuhannya. Jadi dua Tuhannya. Tuhan sang pencipta ya satu. Sang pencipta Jadi satu. Tuhan Yang saya kita. yang saya tanya di situ ada berapa Tuhan tuh? Kalau kata-katanya di sini dua. Dua Kata Tuhan Tuhan. udah. Mau kayak gimana lagi? Udah dua Tuhan itu ada. Bang Edi sepakat nggak dua Tuhan? Iya Pak Ustadz, dua, betul dua. Dua. Pak Robin, ceramahin Pak Robin, ceramahin. Pak Robin ngomong. Kalau dua. Ah, Kalau ada Tuhan, Gimana, Pak Robin? ada Tuhan buatan manusia. Tuhan keputusan Tuhan dua. Satu juga nggak ada Tuhan satu. Ya, Tuhan itu tidak terukur. Masa kau lebih hebat daripada Maha Pencipta bisa mengukur Tuhan? Tuhan tidak terukur, tidak ternilai. Jangan kita suka hati kita bilang dua, kita bilang tiga, kita bilang satu. Jadi kalau arti esa itu tidak terukur besarnya, tidak terukur tingginya, itu secara ilahi. Tapi kalau secara dunia namanya tunggal, arti esa atau satu. Ya, jadi perlu ini kita ketahui. Jangan kita bilang dua, tiga, suka-sukanya kita. Yang adanya sebaliknya, suka-sukanya Tuhan kepada kita, bukan suka-sukanya kita. Kita hanya Tapi manusia. kalau di dalam keyakinan yang kita imani kan seperti itu Pak Rubin. Iya, itu keyakinan dunia. Maka saya katakan kebenaran dunia itu sah-sah saja. Ya, kita belajar mempertuhankan sebelum ada langit dan bumi atau sebelum ada yang tertulis. Itu Tuhan yang benar. Itu Tuhan yang kudus. Itu Tuhan yang suci. Jangan setelah ada langit dan bumi beserta isi. Ini yang banyak sekarang. Jadi bertanding Tuhan ilahi dengan Tuhan dunia. Tuhan ilahi itu gak kelihatan, tetapi ada. Nah, itu yang diyakini saudara kita Muslim. Kalau kita meyakini Tuhan yang kelihatan, makanya terjadilah penyesatan. Contohnya kan jelas dikatakan dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Siapa orang yang gak percaya bahwa Yesus bukan sebagai Tuhan ya, tapi sebagai manusia, kalau gak percaya dia sebagai manusia datang ke dunia ini, dia penyesat, bahkan antikris nanti. Aku percaya dia datang ke dunia sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Maka dikatakan sebagai utusan. Utusan itu adalah manusia. Utusan dari siapa? Daripada Maha Pencipta. Kalau saudara kita mengatakan Allah, kalau kita mengatakan Bapa. Ya, Jadi betul. Jadi hati-hati dengan pengajaran dunia ini. Jangan terjebak. Ya, tapi kalau utusan iya. Maka dikatakan akulah jalan kebenaran. Nah, kalau kita mau kepada Bapa sampai kepada apa? Kita harus seperti manusia Yesus. Kita harus seperti manusia Yesus, mulia, suci. Makanya Muslim juga tidak lengkap imannya kalau tidak mengimani Isa Al-Masih. Tapi bukan sebagai Tuhan, sebagai utusan. Tapi Mereka yang mempermuliakan Yesus daripada kita. yang mengaku salah Yesus tidak tuh. kita memuji dan memuliakan Yesus, Pak Rubin. Menurut pandangan Pak Rubin.
Ya, Salah kita atau tidak? wajar. Kita harus memuliakan. Kenapa kita harus memuliakan dia? Tapi bukan menyembah dia menjadi Tuhan. Itu penyesat. Ya, karena Yesus sendiri juga pernah mengajarkan itu kepada kita. Ya, bahkan di dalam Muslim juga diajarkan. Ketika Bapak itu atau Yang Maha Kuasa itu bertanya kepada kepada Isa Al-Masih, apakah kau mengatakan kau dengan ibumu menjadi Tuhan? Tidak. Ditantang itu. Betul. Masih. Betul. Nah, sama seperti kita. Jadi yang membuat Yesus Tuhan adalah manusia. Siapa? Dimulai dari Paulus. Kan hanya Paulus yang bisa ketemu dengan Tuhan. Makanya kalau ada orang mengatakan bisa ketemu dengan Tuhan, itu penyesat. Nggak ada orang yang bisa ketemu dengan Tuhan, baik secara jasmani. Jadi jangan kita terkeliru. Makanya sebelum ada langit dan bumi, nah kita harus memiliki iman itu. Sebelum ada langit dan bumi, Tuhan sudah ada. Apa buktinya bahwa Tuhan ada? Kita hidup. Langit dan bumi tercipta, itu buktinya. Menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Siapa itu? Yang tidak ada itu, yang nggak kelihatan itu. Bukan yang kelihatan seperti, maaf kata, seperti Nabi Yesus ya, yang mulia. Tapi Nabi Isa Al-Masih yang mulia. Dia kan kelihatan. Tapi kalau sebagai utusan, makanya dikatakan utusan itu adalah sebagai contoh buat setiap manusia yang berdosa. Beginilah manusia yang gak berdosa. Gitu. Bukan dia Tuhan. Ini lagi keliru. Banyak sekarang Kristen-Kristen apa menyesat, tersesat, mengatakan Yesus Bapa sementara gak dituhankan. Yang dituhankan Yesus. Makanya doa itu gak ada doa kami yang Yesus yang di sorga, gak ada. Doa kami Bapa kami yang di sorga, itu doa. Gak ada pernah dikatakan Yesus yang di sorga. Gak ada. Tapi Bapa kami yang di sorga. Siapa Bapa kami? Itulah Tuhan daripada Yesus. Itulah Bapa daripada Yesus. Nah, ada yang mau nanggapi Pak Robin nggak? Ayo, Bang Edi silakan kalau mau nanggapi. Mantap. Ngeri nih Pak Ustaz. Ah, Cocok. Memang pas yang dibilang Pak Robin ini. Utusan ya. Mantap. Cuman dari ini yang bikin berat Pak Udin, dari kebiasaan dari kecil memang selalu menyebut Tuhan Yesus seperti itu. Jadi kalau ditanya yang seperti itu tadi jadi bingung, kelabakan, begitulah. Jadi kalau kebiasaan dari kecil kan ya, karena kan kita kan menerima ajaran itu kan dari sejak dini seperti itu Pak Robin. Nah, dari lagu pun di sekolah minggu pun Tuhan Yesus kau satu kan, seperti itu Tuhan kan gila. katanya itu seperti itu. Jadi kalau Benar, utusan, tapi itu benar. saya memang percaya Yesus itu bukan pencipta langit dan bumi. Saya sepakat memang bukan Yesus yang penciptakan. Sedangkan Yesus saja hadir di setelah perjanjian lama seperti itu kan. Jadi Ya, Yesus sudah bukan lagi untuk disembah ya. Sebelum. Nah itu yang saya ini. Apa? Benar. Apa? Masih nyembah Yesus kamu? Masih nyembah Yesus? Oh iya. Nah, Kalau masih nyembah Yang Yesus, gagal sarjana, gagal waras, gitu aja dah. Yang disembah itu yang mengutus Yesus, itu baru kita sembah. Tapi kalau Yesusnya kita muliakan, ya. Kenapa kita muliakan? Karena dia adalah sebagai manusia yang mulia, yang suci daripada antara manusia yang lain, gitu. Bukan sebagai Tuhan. Orang Muslim juga dimuliakan. Gak lengkap imannya Muslim kalau tidak memuliakan Isa Al-Masih. Gak lengkap. Ya, tapi bukan ujian dari Tuhan. Kalau menjadi Tuhan imannya gagal. Nah itu, jadi nggak ada namanya makhluk yang kelihatan sekalipun dia manusia suci, tetap intinya manusia. Kan sementara kan Tuhan nggak pernah kelihatan. Masa kita pertuankan dia kelihatan, sekalipun dia manusia yang mulia? Nah ini disinilah terjadi kegelut. Sementara yang mulia itu mengatakan, saya bukan Tuhan. Ya, dia selalu lapor kepada siapa? Kepada Tuhan. Siapa itu? Itulah dalam Bapa. Dalam Muslim Allah. Gitu. Jadi jangan kita pernah menyembah sekalipun itu yang mulia. Sekalipun jangan pernah. Jadi Ya, silakan. Jadi Pak
Pak Robin, menyembah Yesus sesat, betul? Benar. Itu firman yang berkata, bukan saya. Sesat, gagal waras. Sesat. Saya nggak sangkal itu. Tapi bukan sebagai Tuhan. Mohon maaf. Iman saya nggak sebagai Tuhan dia. Tapi sebagai utusan yang mulia, yang suci, yang benar-benar sebagai contoh manusia dari setiap manusia yang berdosa. Itu saya percayain. Itu nggak iman, lengkap iman saya kalau nggak saya percaya. Karena dikatakan itulah jalan kebenaran. Di akhiran doa gini juga Pak Ustaz. Setelah berdoa panjang lebar kan, doa ini kami serahkan kepada putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Nah, apakah itu kalimat tahu? Diserahkan kan putranya. Itu makanya kami serahkan kepada di gereja. Saya inilah orang yang selalu menantang hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Karena ajaran dari Paulus bawa terus. Nanti akan menyesatkan orang. Memang kan harus ada. Kebenaran itu jumlahnya sedikit. Ketidakbenaran jumlahnya miliaran sekarang. Ya sama seperti Yesus. Kalau Pak Robin, saya mau tanya Pak Robin. Pak Robin percaya Paulus nggak? Boleh. Ya nggak percaya lah Pak Ustadz. Nggak percaya juga sama kayak pada. Iya. Tuh. Ini percaya nih di samping saya percaya nih. Di samping saya percaya. Lebih dalamnya ilmu ketauhidan ya. Ini ilmu tauhid harus dipergunakan. Ya, jangan ilmu dunia. Ilmu tauhid itu melihat yang tidak kelihatan. Mengimani yang tidak kelihatan itu namanya ilmu tauhid. Ya. Jadi beda dengan ilmu dunia. Jadi sama-sama benar. Ada kebenaran dari dunia ini memang selalu bertentangan terus. Kalau kebenaran dari ilahi itulah ilmu tauhid. Tapi kalau kebenaran, maka saya katakan Adam pernah nggak belajar dia? Pernah nggak kuliah? Pernah nggak baca yang tersurat? Adam. Pintar nggak Adam? Pintar. Junius dia. Iya. Sampai sekarang kita hafal nama-nama pohon-pohon. Sampai sekarang kita hafal. Pernah nggak dia baca? Pernah nggak dia membaca yang tertulis? Tidak pernah. Pernah nggak dia kuliah? Nggak pernah. Tapi pintar kan? Pintar. Itu saudaraku. Jadi pakailah ilmu ketauhidan. Jadi ilmu ketauhidan itu berhubungan dengan langsung dengan Maha Pencipta. Secara dengan tidak kelihatan. Jadi banyak sekarang Kristen apa memperlihatkan, mempertuhankan kelihatan. Bahaya. Iya. Bingung dia. Bingung. Mana yang benar ini katanya? Ayo, apa tanggapan kau? Menciptakan bukan orang yang kelihatan yang menciptakan kita. Kan yang Maha Kuasa yang tidak kelihatan yang menciptakan kita. Kecuali orang manusia yang kelihatan menciptakan kita, katakanlah Yesus, baru kita sembah Yesus. Kan ini tidak. Bahkan Yesus sendiri juga diutus. Bahkan Yesus sendiri juga diciptakan. Ya melalui apa? Melalui Ruh. berarti tidak boleh 100% untuk Yesus. Ya iya, intinya bukan Tuhan, utusan kita. 100% utusan. 100% manusia mulia. Ya. Tapi untuk Tuhan, I'm sorry. Itu bukan Tuhan, jadinya agak-agak ini Pak Robin. Tapi memang masuk akal memang, karena Yesus memang diutus oleh Allah Bapa kan. Ya. Makanya akal itu jangan dibelok-belokkan. Maka dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, maksudnya kasihilah Bapamu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal sehatmu, akal budimu, segalanya. Jadi kita pakai akal sehat kita. Akal sehat itu mengatakan contoh seperti ini. Ada satu mall. Bisa nggak orang bilang masuk ke mall? Bisa. Tapi untuk membedakan ini, pakailah akal sehat. Yang diberikan siapa? Oleh Maha Pencipta. Bisa nggak orang normal masuk mall? Bisa. Tapi apakah pantas orang gila itu masuk ke mall ketika kita pakai akal sehat? Nggak pantas. Jadi sama seperti ini. Apakah pantas Tuhan itu sebagai manusia? Nggak pantas. Tapi bisa nggak? Bisa. Tapi kita kan dikasih akal sehat, akal budi yang sehat. Makanya kita pergunakan. Oh iya, ini akal budi dari Tuhan. Iya nggak pantas. Rendah banget Tuhan menjadi manusia. Hah? Tapi kalau diutus,
utusannya iya. Dia harus utus manusia yang mulia. Karena manusia mulia dari Adam kan udah berdosa. Diutuslah manusia yang mulia, yang lebih suci lagi. Gitu. Bukan menjadi Tuhan. Ini dipertuhankan banyak sekarang yang sesat. Miliaran orang. Ya kan merujuk ini Pak Ustadz, yang saya memang betul-betul kekeh itu Yesus adalah Tuhan itu kan di Yohanes 13, di nomor yang 13, Yohanes 13 nomor 13. Inilah senjata Kristen. Itu yang menyatakan itu kan bukan diri sendiri. Itu manusia. Apakah kamu mengaku manusianya? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sepertinya, karena memang akulah guru dan Tuhan seperti itu. Nah, cuman Itu sendiri. langsung diprediksi bahwa itu adalah Tuhan, itu adalah manusia, bukan apa yang di dalam manusianya Yesus. Saya tunjukkan ya, nih. Yohanes 13 nomor 13 ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Coba kalau kita lihat ke bawah, junjungan aja ini ya. Junjungan gitu, junjungan. Kalau bahasa aslinya pun juga bukan Tuhan, tapi kurios, tuan. Tuan, Iya, tuan. itu yang benar. Tuhan. Tuan. Tuan. Nah, tuan. Baru Tuhan. Jadi itu tinggal tuan ditambah huruf H aja oleh LAI itu. Diubahnya kayak gitu. Hah? Tuhan tidak LA itu ya, Lembaga Alkitab Indonesia yang salah seperti itu. Memang iya, makanya Pak sekarang lembaga kitab Indonesia itu minta maaf. Ya minta maaf jelas, memang salah banyak menerjemahkannya. Itu bukan Tuhan, tapi Tuhan. Itu yang benar pas yang dibilang Pak Yusuf. Kurios. Iya. Kalau Tuhan itu os. Nah, berarti kita tahu, makanya jangan pakai ilmu dunia ini. Maka kita akan mempertuhankan yang Tuhan menjadi Tuhan. Itu kalau dunia. Tapi kalau ilahi, ya, yang Tuhan tetap Tuhan, yang Tuhan tetap Tuhan. Nah itu. Ya, hati-hati. Makanya hati-hati. Makanya percaya kepada yang Maha Kuasa. Dia akan. Bang Alin ini gagal sarjana memang belajar teologi ya. Gimana Pak Ustadz? Ente belajar kekristenan gitu, teologi. Enggak, saya dihukum dulu Pak Ustadz. Oh, hukum. Ya, beda. Beda. Karena sebelumnya saya juga menolak Tuhan itu Pak Ustadz. Baru-baru sekarang aja pengen kenal Tuhan lagi, makanya membanding-bandingkan gitu. Iya. Udah kayak gini aja ya, kayak gini aja. Saya kasih pandangan satu sama ente ya. Selain Pak Robin nih, kita sepakat nggak Tuhan itu maha adil? Adil. Oke ya, sepakat ya, maha adil ya. Oke? Oke. Bukan cuma adil tapi maha adil. Nah, Ya, maha adil. gini. Jika Tuhan turun di sebuah kota selama 30 tahun, hanya satu kota yang dapat lihat Tuhan dengan matanya. Oke? Betul nggak? Tuhan turun di satu kota, hanya sekota itu aja yang bisa lihat Tuhan dengan mata, betul nggak? Ya. Oke. Kalau dia turun ke kota, satu kota melihat dengan mata, lalu mana keadilannya bagi kota-kota lainnya? Belahan dunia maksudnya. Iya. Mana keadilannya? Karena dia utusan. Di situ aja udah gagal, kan gagal. Kita uji di situ aja udah gagal gitu loh. Yang namanya Tuhan itu maha adil. Maha adil. Kalau Tuhannya nongol, udah nggak adil tuh, pasti nggak adil. Gitu. Makanya Tuhan tuh kagak kelihatan dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, dia tidak kelihatan dengan mata. Dia ada tapi tidak dapat dilihat dengan mata. Itu ajaran para nabi.
Kalau Tuhan nongol itu Tuhan dari mana Tuhan nongol? Gitu. Nggak ada Tuhan nongol. Nabi Musa aja mau lihat Tuhan hancur. Pingsan Nabi Musa. Kita mau lihat Tuhan. Coba dah dulu dah kita lihat dengan mata kita nih. Nah, mata. Bisa nggak kita lihat telinga sendiri? Gak usah pakai cermin, ya mata ini lihat telinga sendiri bisa nggak pakai cermin? Nggak bisa. Lihat telinga aja nggak bisa, apalagi mau lihat Tuhan nih mata. Mimpi. Kan gitu. Waras dikit lah. Itu secara logika benar. Kita pakai logika Iya. sehat. Hidup sehat. Masa Tuhan nongol gitu turun ke muka bumi? Hei kocak. Waktu menciptakan langit dan bumi dia nggak nongol. Makanya. Bingung, udah bingung dah. Entah ini abang gagal sarjana nih entah mau waras atau tambah gagal waras dia. Lagi. Semakin pilah-pilah. Intinya sebelum langit dan bumi Tuhan sudah ada, itu Tuhan yang benar. Jangan ada Tuhan. Maka dikatakan dalam Alkitab itu, jangan ada ilah-ilah lain padamu. Ketika kau mempertuhankan Yesus, sementara Yesus juga pernah menggilahkan yang lain, dia tetap mempertuhankan Bapa. Dia tetap mempertuhankan Bapa. Ya, dia tetap mempertuhankan Allah, Maha Pencipta. Gak pernah ada ilah lain bagi dia. Bahkan dirinya sendiri dikatakan, aku sendiri aja gak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah itu yang bisa berbuat apa-apa bukan. Pak Robin, sayang orangnya berpendidikan gitu kan hukum, tapi nggak bisa memikirkan gitu, nggak bisa memikirkan Tuhan itu seperti apa gitu loh. Di kedoktrin pengajaran dunia ini ya kita paham. Ya, namanya pengajaran dunia ini seperti yang dikatakan tadi, mulai dari lahir, sekolah minggu, ya udah didoktrin. Sekolah minggu itu nggak pernah diajarkan. Kita memiliki Tuhan Maha Pencipta yang tidak kelihatan tetapi ada. Nggak pernah didoktrin seperti itu. Tapi kenapa? Yesus. Dan mulai dari kecil Yesus Tuhan. Jadi dipercayalah Yesus Tuhan, bukan manusia lagi. Sebab datang ke dunia. Kan dikatakan dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 itu jelas itu. Siapa orang yang percaya Yesus datang ke dunia? Yesus datang ke dunia jelas sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Adalah penyesat dan antikris nanti. Memang antikris itu nanti bukan dari kalangan Muslim, dari kita Kristen. Nah itulah yang banyak yang mempertuhankan Yesus. Itu yang menjadi antikris nanti, penyesat. Makanya Bang Edi ini luar biasa dia. Dia percaya sebagai utusan Yesus. Memang itu yang benar. Itu yang benar. Jadi jangan kita terpengaruh dengan pengajaran dunia ini. Sekalipun pengajaran dunia ini benar. Mana pula kita mempertuhankan setelah ada langit dan bumi? Itu kekeliruan. Kan banyak orang banyak mempertuhankan setelah ada langit dan bumi. Tuhan yang benar itu sebelum ada langit dan bumi beserta kita isinya. Itu Tuhan yang benar. Tuhan sudah ada. Nah, kita harus memiliki iman. Maka diajarkan kita iman Ibrani 11. Itu nanti dibaca. Berbahagialah bagi orang yang tidak melihat, melainkan percaya, itu iman sempurna. Dan siapa yang melakukan itu? Saudara kita Muslim. Mereka percaya kepada Allah sekalipun tidak melihat. Nah itu yang benar. Bukan seperti kita, lihat dulu baru percaya. Maunya nongol Pak Robin, maunya nongol gitu Tuhan. Biar terbukti kan ada Tuhan nongol maunya. Nongol Tuhan, ia tetap Tuhan. Tuhan juga nggak pernah bilang aku Tuhan, nggak pernah orang namanya Tuhan. Ya, yang tidak kelihatan ya orang namanya Tuhan. Ngapa harus dibilang? Yang suka bilang itu hanya Dajjal, iblis. Aku Tuhan, aku sembah. Ya, Tuhan nggak pernah suruh itu sembah, nggak pernah. Tapi kalau manusia, ya. Siapa itu? Kalau iblis iya, sembah aku seperti yang diuji dalam Yesus. Apa yang dikasih ujian? Sembah aku katanya. Aku kasih sama kau kekayaan dunia ini. Itu yang dicobain. Ubahlah batu ini menjadi roti, dicobain. Baru dipelintir semua.
Ya dia pakai apa? Pakai dalil, tapi dipelintir. Karena dalil bukan manusia. Dicobai kan Yesus. Jadi kita jangan seperti itu. Tapi Yesusnya kuat. Kalau kita mungkin di sana pasti terpengaruh. Wah sinilah, oke, buat saya lah harta. Dikasih kan di sama si iblis. Jatuhkanlah dirimu dari atas bukit ini. Ya, 3 kali dicobain kan. Yang terakhir, gembala aku katanya. Maka semua kekayaan punya akan kasih. Sementara kekayaan itu bapaknya yang punya. Ngapain pula iblis yang nyuruh-nyuruh supaya dia mengasih kekayaan itu? Udah bahaya, dipelintir. Karena pekerjaan iblis sih apa? Melebihi daripada Tuhan. Itu siapa? Itu seluruh super. Iblis bukan tangan kanannya daripada yang Maha Kuasa. Tapi dia ingin melebihi yang Maha Kuasa. Mana bisa? Bang Edi, mohon maaf Pak Bang Edi, ada yang mau Anda sampaikan Bang Edi? Karena kasihan juga yang di bawah antri gitu. Saya akan pertahankan gagal sarjana, saya mau godok dulu sama Pak Robin sebagai narasumber. Ada yang mau Bang Edi sampaikan? Soalnya ada yang mau naik juga nih. Saya sampaikan Teman saya juga gitu. Saya sampaikan sama Bang Sarjana ini. Oh ya. Ini masalah konsep salah paham aja Tuhan ini. Karena Pak Ustadz bilang tadi itu kalau ke bahasa apanya Tuhan kan gitu tadi. Tuhan. Jadi mungkin itulah masalah sebutan aja makanya dibilang Tuhan gitu. Jadi Abang Sarjana ini yakin dia memang Yesus utusan kan begitu tadi Abang Sarjana ya kan? Ya, cuman kalau menghilangkan Tuhannya ini yang belum Berat katanya. Berat banget. Semoga lah Bang Sarjana lama-lama bisa mengerti kosakata itu ya. Ya itu aja Pak Ustadz. Aja. Oke Bang Edi, thank you ya. Saya izin gantikan Bang Edi dengan teman yang di bawah ya. Oke, selamat malam. Salam. Teman saya juga ini naik nih, ini. Nah, ini beliau juga mulai sembuh ini. Juga udah mulai sembuh yang ini. Halo Bang Gulo, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Ustadz. Selamat malam. Ini Keren teman-teman kacamatanya. saya ini yang ini Pak Robin sama ini gagal sarjana ini Pak Ustadz. Iya. Jadi boleh saya bertanya ini Pak Ustadz sama Pak Robin ini? Oh boleh. Sama-sama gagal waras gak apa-apa juga. Ini Pak Robin, ini kepercayaan Pak Robin ini apa sih sebenarnya? Jadi kalau dalam Muslim namanya ma'rifat. Jadi ma'rifat itu mengenal yang nah itu artinya mengenal. Iya. Jadi kalau apa Begini, dalam Pak. ketauhidan lah. Jadi aku itu sepenuhnya berserah kepada yang menciptakan aku. Gitu Pak. Bukan setelah ada langit dan bumi. Nah ini yang banyak dalam kekristenan sekarang terjadi. Jadi kita perlu berhati-hati. Oke Jadi Pak kita Robin. harus Jadi cuma- begini. Oh dia silakan. Begini Pak Robin, makanya saya tanya, saya perhatikan Pak Robin ya agak pintar juga tentang bagian apa ini, maksudnya gimana ya bilangnya, pintar tentang menelusuri kebenaran ini. Saya perhatikan ya, jadi saya mau bertanya sama Pak Robin. Boleh silakan. Ini tentang Yesus ini berarti utusan ya Pak Robin ya? Benar. Ya oke. Saya mau tanya Pak Robin, itu kalau memang utusan Pak Robin, apakah Tuhan Yesus ini, maksudnya ajaran Yesus ini benar atau gimana Pak Robin ini? Sudah pasti. Menurut Pak Robin? Sudah pasti benar. Tetapi Oke. Tuhan itu tidak benar. Bahkan Berarti utusan ya Pak Robin ya? Dia bukan Tuhan. Nah gitu. Kita yang siapa yang mengajarkan dia, membahasakan dia sebagai Tuhan? Paulus.
Makanya banyak sekarang antik-antik Paulus. Iya, 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 iya. Sebagai manusia yang mulia, maka dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Benar. Tapi saya lebih menyembah yang membuat jalan. Siapa itu? Bapa. Yesus jalannya. Tapi yang membuat jalannya, yang mengutus Yesus adalah Bapa. Begitu saudaraku. Nah, kalau saudara kita mengatakan Allah, iya. Berarti kepercayaan Pak Robin ini marifat ya? Iya. Seperti itulah. Kristen marifat dia, Kristen marifat. Menyatakan Saya itu kasih kepada gelar saya. Kristen marifat dia. Iya. Kristen supi. Nah, Supi itu lagi. Iya. Ah, Oke, tapi ini sama abang ini gagal sarjana ini sepakat saya tadi itu dia mengatakan ini kata-kata Tuhan ini gimana itu menurut ah. Pak gagal sarjana ini gagal waras Gagal waras. ini maksudnya Gagal waras. kan kita ini kan sudah apa maksudnya sudah terbiasa memanggil Tuhan Yesus itu Tuhan. Jadi maksudnya gimana kata-kata Tuhan itu gimana menurut Pak gagal waras? Kata-kata Tuhan untuk Yesus ya. Iya untuk maksudnya bukan maksudnya kan kita tahu bahwa Maksudnya dia bukan utusan. menuhankan. Ya. Kita tahu dia kan bawa utusan anak Allah. Ya. Jadi berat juga ini nampaknya ini. Gimana? Masih mau nyembah Yesus? Hah? Ayo, Bang Gulo masih mau nyembah Yesus sama Bang Gagal waras? Ayo. Ini ikut saya sama Mang Gagal waras ini. Maksudnya gimana menurut pendapat Mang Gagal waras ini? Dia masih menuhankan Yesus, masih menuhankan Yesus itu pasti masih. Iya, karena nama gelar seorang Yesus ini sebagai Tuhan itu kan sudah mendarah daging. Dari sebelum betul. kakek saya lahir pun itu memang Yesus pun Tuhan dibilangnya kan. Iya betul. Lihat itu gambar Tuhan Yesus sepertinya kan. Lihat itu gambar Tuhan Yesus. Karena dia wujud, karena yang kita percaya itu adalah Tuhan yang ada di bumi seperti itu. Iya, tapi jujur saja ini Pak Gagal waras ya. Tetapi jangan dulu dipotong. Tetapi Yesus sendiri saja mengajarkan kita berdoa kepada Bapa di surga, yaitu doa Bapa kami. Iya. Jadi kalau membuang Tuhan Yesus, ya utusan oke lah. Tapi kalau membuang arti kata Tuhannya ini tadi, sepertinya Berat ini. berat. Pak Gagal waras ya. Di dalam terjemahan di laptopnya Pak Ustadz tadi seperti ini. Tuhan dikatakan Tuhan yang dikatakan di dalam Alkitab Bible di Injil tadi tapi di saringnya lagi itu sebagai Tuhan bukan Tuhan seperti itu. Tapi begini ya Pak Gagal waras ya, karena ini kita udah terpanggil bahwa kalau kita berdoa itu ya Tuhan Yesus kan. Jadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah utusan anak Allah Bapa. Dan dia juga belum pernah mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku. Belum pernah. Belum ada. Selalu. Nggak ada. Jadi ini kalau seandainya contohnya apa kita panggil? Kalau kepercayaan saya tetap memanggil dia Tuhan. Kalau menurut Bang Gagal waras apa panggilannya Tuhan, kalau memang seperti ini kan gambar Tuhan Yesus kan seperti itu. Tuh gimana kalau misalnya menjadi orang tua, abang Gulo nih, gimana menjadi orang tua waktu ketika mengajarkan inilah gambar Tuhan Yesus, gambar Tuhan Yesus kan, dan waktu nyanyi, waktu pendidikan agama, karena ini kan sudah ya bisa jadi doktrin Paulus kata Pak Ustadz bilang. Bang Gulo, sebentar saya mau tanya sama Bang Gagal waras nih. Emangnya di zaman Yesus sudah ada fotografer, ada kamera gitu? Pikirlah kau. Ada gitu kamera, fotografer. Oh tiba-tiba ada foto Yesus gitu.
setelah ada langit dan bumi. Itu semua Iya. terjadi setelah langit dan bumi. Akan terjadi nanti penyesatan. Tapi terserah saudaraku lah. Keluar gagal waras. Siapa namanya? Udah ganti ya? Mohon maaf. Siapa namanya tadi? Ali apa? Alin. Ya Ali. Alin namanya Alin. Alin Siang Borja. Gagal sarjana. Ini lebih bagus. Alin. Ya, Iya, Alin. lebih bagus namanya Alin dipanggilkan gitu. Artinya Daripada- kemarin dia daripada sepakat kemarin- dengan ini gagal nasihat Pak Robin gitu loh. Warasnya cuma satu. Tapi yang sesudah langit dan bumi. Jangan lagi dipertuhankan sesudah langit dan bumi. Semua itu apa yang kau ketahui itu sesudah ada langit dan bumi. Mau Tuhan Yesus, itu menjadi sesudah ada langit Iya, dan bumi. aneh loh gitu loh Pak Robin ya. Coba dicerna pakai akal sehat Bang Alin ya. Adakah kamera fotografer di zaman Yesus? Ngaco aja. Tiba-tiba ada foto Yesus kah? Ada. Aduh. Jadi gimana Bang Siagagulo nih? Anda Kristen? Iya, Kristen saya. Jadi maksudnya begini, Pak Gagawaras ya, ini betul kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu mengajarkan kalau berdoa Bapa kami, bahkan disuruh kita maksudnya menyembah kepada yang apa Allah Bapa itu. Dia lagi utusan, dia lagi anak. Dia walaupun dia firman ya tetap juga ya maksudnya dia itu apa? Jadi kita ini sekarang ini macam kita Kristen ini sehari-hari kita panggil Tuhan. Iya kan? Iya. Jadi nggak mungkin kita panggil dia ya utusan, nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Atau bagaimana? Ya itulah makanya tadi itu Pak Gagal Waras, saya mau bertanya sama Waras, menurut Pak Waras gimana itu? Kata-kata Tuhan itu diganti atau Iya, bagaimana? tadi kan sudah dibuktikan menurut literasi yang disampaikan Pak Ustadz Yusuf tadi, arti Tuhan di dalam kitab apa tadi ya Yohanes kan? Kata Yunani Yohanes 13 itu di situ bahasanya kurios. Kurios itu artinya junjungan, guru atau tuan, bukan Tuhan. Nah, kalau bahasa Yunaninya Tuhan itu adalah theos, bukan kurios gitu. Ya, tuan itu kan artinya manusia Bang Gulo. Maksudnya ini seperti kita membeli tiket pesawat itu kan Tuan Gulo di situ namanya kan? Iya. Atau Mister misalnya. Seperti itu. Tapi itu semua tergantung sama pendeta itu Pak Gagal Waras. Karena mereka karena yang salah itu LI. iya mereka yang mengajar saya Bukan mereka yang memanggil Tuhan menerjemahkan Yesus itu dari ajaran dulu. Menggunakan bahasa Indonesia. Hanya ditambah di situ salah pengertian. Iya, maksudnya kita ini dari kecil diajarkan Tuhan Yesus. Ya. Berarti benar juga yang kata-kata yang pernah saya dengar. Jika Anda seorang Kristen, janganlah menjadi seorang Yahudi, apa namanya itu, negara Kristen itu. Nah, jika Anda seorang Muslim, janganlah menjadi orang Arab, kan seperti itu. Ya itulah dia. Oke lah Pak Ustadz, ya mungkin hanya itu aja Pak Ustadz. Ya, terima kasih ya, nggak ada pertanyaan. Oke, saya Bang lagi, Gulo, Pak Ustadz. nggak ada pertanyaan Islam ke saya? Nggak ada Pak Ustadz. Hanya tertarik aja dengan Kemarin udah dipelajari nggak Bang? apanya itu, Bang? Yang saya sampaikan kemarin. Mau saya ulang kah? Ayo. Nggak dipelajari rupanya. Oke lah Pak Ustadz, lain kali lah. Maksudnya mungkin ini ada ini Pak Robin ini sama apa ini kan, mungkin mana tahu ada juga apa ya Pak Ustadz ya. Oke lah.
Saya ingat terus itu. Saya belajar itu Pak Ustadz. Oke. Pelajarilah. Oke, terima kasih Pak Ustadz ya. Sama-sama. Selamat malam. Gimana nih? Gimana? Masih percaya Yesus Tuhan kau? Bang Alin. Ya, saya mau tanya ya, menurut Anda Yesus punya Tuhan nggak? Punya. Jadi Tuhan punya Tuhan gitu. Bingung saya. Tadi kan udah kita buktikan Tuhannya ada dua Tuhan. Tuhan punya Tuhan gitu. Aduh. Bingung dia. Aduh. Gak mungkin lah Bang. Ya Bang Alin, Tuhan itu Esa. Yesus aja berkata di dalam Markus mengutip Ulangan. Ya, ajaran para nabi. Dikatakan di Ulangan, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Gitu loh. Enggak ada Yesus mengatakan, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita 3 dalam 1. Enggak ada. Gitu. Iya. Karena manusia yang berbuat itu tidak ada Pak Ustadz. Bukan ilahi. Ya kalau manusia jadi ada. Inilah buktinya. Makanya itu jadi menjamur, jadi didoktrin. Seperti saudaraku tadi Alien kan, mulai dari kecil. Dipasangkan untuk apa? Bertuhankan Yesus, Tuhan Yesus. Sementara bapaknya dilupakan. Ya, karena apa? Mungkin kalau ada Yesus ya dimarahin kita. Makanya dalam Matius 7 itu tadi ayat 21. Apa dikatakan di sana? Orang yang memanggil Yesus Tuhan, bukan setiap orang yang memanggil nama Tuhan. Kami sudah mengenal kamu mujizat dan namamu. Maksud dari Pak Ustadz itu memang benar. Saya setuju saja. Memang yakin saya setuju. Karena Yesus sendiri pun mengajari kita berdoa kepada Bapaknya di sorga, yaitu doa Bapa kami. Itu sudah jelas. Udah itu aja iman. Kalau kami menuhankan Yesus itu sudah mendarah daging, bagaimana lagi menghilangkannya, kan seperti itu. Sulit katanya, sulit. Sulit Pak Robin, sulit. Aduh. Mumpung ada kesempatan supaya kita masuk mendapatkan keselamatan saudaraku Alien. Tapi itu terserah. Pilihan ada pada saudaraku. Bukan pada saya, bukan pada orang tua, bukan pada istri, bukan pada tadi kan udah dikasih pandangan juga toh Pak ya. Tuhan tuh maha adil kan kayak gitu. Kalau Tuhan nongol gagal adilnya, berarti nggak bisa disebut Tuhan. Udah dibilang kayak gitu tadi juga ya. Aduh, masih aja dia mau menuhankan Yesus, masih mendarah daging katanya. Menuhankan Yesus. Ada. Berat. Yang mendarah daging itu adalah kesesatan. Karena ajaran Paulus tidak ada untuk menyebut Yesus itu Nabi Isa ataupun Nabi Yesua ataupun Nabi Yesus. Tidak ada. Menyesatkan. Bang, kalau di Al-Quran kami ya, ajaran Yesus di Al-Quran kami ya, ajaran Yesus atau Nabi Isa itu sama. Ya. Perlu Anda tahu. Yesus berkata, ya, di Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Di Al-Quran ada 3 ayat kayak gitu. Ucapan Nabi Isa. Gitu Bang. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Tuh. Ada sama. Yesus dengan Nabi Isa ini sama ajarannya. Habis itu Yesus berkata Dia diutus untuk Bani Israel. Nabi Isa di Ali Imran 49, surah Ali Imran ayat 49, wa rasulan ila Bani Israel. Dia diutus untuk Bani Israel. Sama gitu. Terus Nabi Isa itu ya, dia itu seorang nabi
Yesus pun disebut juga nabi di kitab Anda. Qala Iya. inni abadullah. Maryam 30. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Di kitab Anda Yesus juga disebut hamba Allah. Coba buka Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Dia itu hamba Allah. Yesus hamba Allah. Kayak gitu. Kalau yang nggak percaya nih, saya bukakan aja ya. Nih. Bentar bang, biar kita belajar bersama gitu ya. Nih. Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Gitu. Yesus itu hamba Allah. Udah dibilang Quran, qala inni abdullah. Nabi Isa itu hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia seorang nabi. Gitu. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah. Dia adalah orang yang diberkati dimanapun dia berada. Kayak gitu. Terus wa barrom biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Dia berbakti kepada ibunya. Bukan seperti tuduhan Yahudi. Dia anak haram. Ya. Gitu. Dia adalah seorang hamba Allah. Hamba kau mau Tuhan kan? Waduh. Makanya dibilang gagal waras. Hamba malah mau dituhankan. Iya. Kau mengalin, kau itu orang pintar kan kayak gitu, sekolah hukum gitu, mas memikirkan kayak gitu aja enggak mampu gitu loh. Kan jujur saya bilang tadi saya tidak mengenal Tuhan, baru-baru ini saya mengenal Tuhan. Gitu. Lengkap bang, lengkap ajaran Nabi Isa. Ya, Nabi Isa kalau di tempat kami ya, Yesus itu kalau di tempat kami, tahu Pak Robin nih, apakah Pak Robin percaya atau tidak, atau Bang Alin percaya atau tidak? Di tempat kami ya, Nabi Isa atau Yesus itu dia tidak disalib sih, ya, tidak dibunuh dan tidak pula disalib gitu. Itu yang benar. Kepercayaan dari Islam. Itu yang benar. Jadi kayak gini. Kenapa bang? Iya, lalu kalau tidak ada, mungkin tidak dimasukkan kisah wafatnya atau itu adalah iblis. Jadi gini bang, ya Nabi Isa itu tidak disalib. Quran surah An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Yahudi berkata mereka telah menangkap Nabi Isa alaihi salam bin Maryam utusan Allah. Padahal mereka wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya, wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, tetapi dia diserupakan. Tidak disebutkan nama kepada siapa dia diserupakan, karena tugas kedua kalinya nanti Nabi Isa sendiri yang akan menjelaskan. Itu ada di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 63. Nabi Isa sendiri yang akan menjelaskan kepada siapa dia diserupakan. Walamma ja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dalladzi takhtalifuna fi wattaqullaha ati'un. Ya. Wa ati'un. Mohon maaf. Gitu. Kata Nabi Isa, aku datang untuk menjelaskan kepada kalian semua apa yang kalian perselisihkan. Aku jelaskan dengan hikmah. Dengan siapa aku diserupakan. Tuh. Lengkap. Jadi Sama ajarannya. Yesus Nabi Isa itu sama ajarannya. Akhir hayatnya Nabi Isa ini kemana? Kalau di dalam Al-Quran, si Isa Al-Masih ini kemana begitu? Apakah dia wafat, mati dan dikubur seperti baik bang? umat? Jadi Nabi Isa di masa lalu, Quran surah An-Nisa ayat 158. Barrafa'ahullahu ilaih. Dia diangkat ke hadirat Allah. Dia diangkat ke langit. Tapi tidak mati. Soalnya nanti dia ada tubuh. Ya? Kan? Nanti turun kedua kalinya dia menjelaskan kejadian yang di masa lalu gitu.
kepada siapa dia kepada siapa dia diserupakan dan kepada bagaimana kejadiannya. Makanya saya bacakan ayatnya tadi. Gitu. Berarti Dia belum tahu barokahullahu ilaih. siapa dia diserupakan seperti itu ya. Dulu sama saudaraku Aileen ini. Ada nggak orang yang diangkat hidup-hidup nggak mati? Ada nggak? Nggak ada. Ada. Elia dan Henok. Elia ada lah yang Elia, hidup-hidup. Elia. Makanya Ada kita harus paham dulu. diangkat Berarti hidup-hidup. kalau kita- Elia aja diangkat hidup-hidup. Apalagi kalau cuma Yesus diangkat Tuhan hidup-hidup. Makanya Bapak itu adil, seperti dikatakan Pak itu tadi. Jadi Yesus nggak mati, sama hidup. Jadi yang bangkit pada hari ketiga itu Rekayasa manusia. Rekayasa dari versi iblis. itu Maka dikatakan yang mempercayai, yang mengimani bahwa Yesus itu mati adalah si Dajjal, iblis. Tapi ketika dia mengimani bahwa Yesus hidup, itu adalah Bapa beserta pengikutnya. Jadi Yesus nggak mati. Bapa itu adil. Sama seperti dikatakan Pak tadi, diserupakan. Ini namanya Maha Kuasa. Mau seperti apa juga. Cuman diimani oleh Kristen. Ya, matilah imannya. Karena apa? Upah maut adalah dosa. Upah dosa adalah maut. Maut itu artinya kematian. Jadi kalau kita bilang Yesus itu mati, berarti kita mempercayai maut dong, mempercayai dosa. Jadi Saya Yesus mati. Gini, Pak Robin, saya sedikit menceritakan kepada Bang Alin gitu tentang Nabi Isa di Al-Quran gitu. Sama masalahnya dia dengan Yesus, ajarannya menyuruh menyembah Allah, mentauhidkan Tuhan semesta alam gitu. Sama. Jadi turun kedua kalinya. Jadi gini Bang, surah Maryam ayat 33 ya, 33 bunyinya kayak gini. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan pada hari aku dilahirkan. Betul nggak Nabi Isa dia selamat dari tuduhan anak zina, anak haram. Selamat dia dari tuduhan Yahudi. Kan kayak gitu. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu. Dia selamat juga pada waktu saat mati. Artinya dia tidak berdarah-darah matinya. Tapi diturun kedua kalinya dia wafat dengan normal, menua. Gitu. Itu tuh saya terjemahkan kayak gitu sudah. Jadi kalau masalah ajarannya sama, nggak ada beda ajaran Yesus dengan ajaran Nabi Isa tuh sama, nggak ada beda. Sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Itu yang dia sampaikan. Terus juga mengajarkan kasih. Wa barom biwalid wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bisolah. Dia adalah orang yang diberkahi. Ya, dia adalah orang yang dikasihi. ya. Ya itu. Iya, jadi kan berarti simbol kekristenan ini seperti salib. Berarti itu Dajjal kata Pak Robin tadi. Iya. Mana? Coba kalau Anda percaya penyalipan, mana pakunya, mana kayu salibnya? Ada nggak peninggalan di museum mana? Percaya penyalipan, iman kita yang mati. Sampai seumur hidup kita akan mati. Kita akan mempertuhankan yang namanya manusia. Tuhan gak pernah mati kok. Apalagi utusannya. Ya. Cuma kan saya katakan tadi, adil gak Tuhan itu adil? Seperti dikatakan Pak Yusuf. Ada nggak orang yang masuk surga diangkat hidup-hidup? Ada. Jadi sama. Elia dengan Henok diangkat masa sementara. Utusannya yang paling anak kandung, anak apa namanya, tangan kanan daripada Bapa itu atau Maha Pencipta itu atau Allah itu mati. Nggak adil dong. Nah, itu secara logika kita pakai dulu ya. Jadi yang namanya Yesus itu nggak pernah mati. Tapi seperti yang kata Pak Yusuf tadi, diserupakan iya, namanya Maha Kuasa. Ya, contoh Ini kayak mungkin siapa lah dulu, Abraham. Pak Robin, mungkin ya Bang Alin ini nggak baca kitabnya. Salah satu mukjizat Yesus itu dia menyerupakan wajahnya. Mau ayatnya? Nih, saya kasih tahu Anda ya. Panjang saudara kita, nggak apa. Kita cari tukar pikiran di sini. Nih. Lalu
Yesus berubah rupa. Matius Matius 17:2. Di depan mata mereka. Oke? Itu mukjizatnya salah satunya. Nih ada juga. Nih di Lukas 9. Bisa berubah. Rupa wajahnya berubah. Di Matius ya banyak dia merubah wajah itu banyak gitu mukjizatnya. Makanya kata Al-Quran Nabi Isa itu diserupakan. Makanya apa yang dikatakan itu benar. Jadi penyaliban itu bukan rencana Bapa, tapi rencana si iblis. Nah rencana iblis tuh. Tapi yang disalib itu yang masalahnya sekarang. Yang disalib itu adalah iblis. Bapak gak pernah disalib, cuma jadi dipercayai oleh Kristen karena menebus. Ya, Bapak itu gak usah pakai tebus-tebusan, diampunin. Bisa nggak sama harus disalib. Contoh Adam, apakah Adam langsung disalib? Tidak, diampuni oleh Bapak kok, oleh Allah kok. Jadi itu aja kita cara mereka pakai akal. Apakah dia ketika Adam jatuh ke dalam dosa disalib? Tidak. Ini hanya rencana iblis. Dia langsung diampunin, dimaafkan oleh Bapa, oleh Maha Pencipta itu sendiri. Ya kan diampunin kan? Pernah nggak Adam disalib? Nggak pernah. Pada Adam awal mulanya. Makanya kita berpikir ya secara akal sehat yang daripada ilahi. Jangan pakai pengajaran dunia ini. Saya nggak sangkal itu, pengajaran dunia ada, kebenaran dunia ada. Tapi ini yang lebih didoktrin. Ini yang lebih, apalagi bapak-bapak gereja. Makanya itu lawannya saya. Ketika saya disuguhkan itu saya minta maaf. Lanjut, sorry. Pak. Jadi saudaraku buat Arden, ya mempercaya Bapak itulah. Makanya pakailah Ibrani 11 ayat 1. Itulah pergunakan. Kalau kita kembali, sementara ada juga di dalam Bible Tuhan itu nggak kelihatan. Disuruh apa namanya? Dikatakan sebagai peribahasa roh dalam Yohanes 4 ayat 24. Siapa Tuhan itu? Lebih baik kita menyembah roh daripada manusia. Kalau kita lari ke itu, tapi itu bukan maksudnya bukan itu. Jadi kita untuk menyembah Tuhan itu yang tidak kelihatan itu maksudnya. Maka diperumpamakan seperti itu bahwa Allah itu adalah roh. Jadi bahwa Allah itu tidak kelihatan itu maksudnya. Emang ada yang pernah bisa melihat roh? Kan tidak ada. Memang secara dunia ya pasti dibilang roh. Bukan maksudnya itu Allah itu tidak kelihatan, itu maksudnya secara ilahi. Jadi Tuhan itu tidak kelihatan. Itu maksudnya Yohanes 4 ayat 24 itu. Makanya kita diajar dalam Yohanes 4 ayat 23 menyembahlah dalam yang tidak kelihatan dan kebenaran. Kalau di sana dikatakan menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Roh kan tidak kelihatan. Bukan diajar kita menyembah dalam Yesus, karena Yesus kelihatan. Makanya tidak ada penyesatan. Itu saudaraku ya. Itu udah jelas ya. Bang Alin, Anda sering gak baca kitab Anda gitu, Bible Anda tuh? Dibilang sering, enggak juga sih. Enggak juga terlalu sering sih. Coba kau buka Matius 7, 21 sampai 23. Matius 7, 21 sampai 23 tuh. Sampai 23 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Baik, satu dulu. Saya mau tanya, kan di situ yang masuk surga melakukan kehendak Bapak, betul nggak? Ya. Adakah Bapak di surga menyuruh untuk menuhankan dan menyembah Yesus? Tidak ada. Nggak ada. Kan gitu. Nggak ada. Bapak di surga menyuruh menyembah dan menuhankan Yesus. Nggak ada. Lanjut, Bang. Dua-duanya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterang kepada mereka, akan berkata, aku tak akan pernah mengenal kamu.
Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, what? Yang manggil Yesus Tuhan agamanya apa, Bang? Kristen. Ya udah, Kristen diusir Yesus nanti. Dia usir karena nggak sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Udah, Kristen itu diusir Yesus nanti. Mau kayak gimana lagi? Ada tanggapan Bang Ali? Iya, nggak ada tanggapan Pak Ustadz. Ya. Ya dipelajari aja, dicerna. Gitu. Dipelajari aja lah ini. Pun waktu Iya. sudah mendekati jam istirahat, mungkin saya undur diri dulu, pamit Pak Ustadz. Baik Bang. Sehat Mungkin selalu kita ya Bang ya. bergabung lagi, Pak Robin. Boleh, Ya. Abang gabung lagi nih, saya follow dulu nih ya, Bang Alin ya. Silakan Ya, kita ya. kalau ada mau ditanyakan tentang Islam naik, tanyakan aja gitu sama saya gitu ya. Ya. Mm-mm. Oke, yuk. Terima kasih Pak Ustadz. Selamat malam Pak Ustadz, Pak Robin. Sama-sama. Saya undur diri dulu ya. Saudara kalian ya. Oke. Hormati. Saya yakin mulai mikir beliau nanti itu, Pak Robin. Mulai Sekarang mikir itu. kesesatan. Bermiliaran orang sekarang bersesat. Jadi itu belum sampai. Kristen itu juga terbagi dua. Kristen ilahi dengan Kristen dunia. Nah, ini yang banyak mempertahankan Kristen dunia ini. Jadi pengajaran dunia mengajarkan yang diajarkan oleh Paulus.